dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara sekalian. Selamat siang, Shalom. Jika kita mendengar istilah kerajaan Allah, kita tidak boleh mengeneralisasikan, membuatnya arti yang general. Artinya gini, buka kamus, artinya apa? Kerajaan Allah. Oh, artinya ini. Tidak boleh seperti itu. Kegagalan banyak orang mengerti firman Tuhan adalah seperti itu. Dia berdasarkan kamus atau definisi yang disampaikan seseorang, lalu ia pikir artinya itu. Di semua konteks. Beda-beda konteksnya. Makanya kalau baca Alkitab harus sesuai konteksnya. Meskipun kata-katanya sama, kerajaan Allah misalnya. Tergantung lagi bicara apa ini. Gitu. Ya. Sebelum langit dan bumi ini diciptakan, sudah ada kerajaan Allah. Konteksnya apa itu? Konteksnya adalah tahta Bapa di surga. Kan sudah ada tahta Bapa di surga. Nah, makanya itu artinya sesuai konteks. Yang dimaksud adalah tahta Bapa di surga. Nah, seringkali istilah kerajaan Allah dan kerajaan surga ini didebatkan satu sama lain. Menurut teolog A, enggak begini artinya, teolog B begini artinya. Manusia memang suka buat teori sendiri. Ya. Kalau kita melihat Alkitab langsung, maka kita akan menjumpai bahwa Matius, murid Tuhan, memakai istilah kerajaan surga. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya, kerajaan surga itu hanya ada di kitab Matius. Hanya ada di kitab Matius. Mengapa demikian? Karena Matius menginjil kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu paling segan atau hormat pada nama Tuhan. Kalau bisa diganti nama Tuhan dengan sebutan yang lebih sopan, menghormati. Jadi kerajaan Allah, Elohim, menyebutnya kalau bisa diganti kerajaan surga. Tapi maksudnya sama. Kerajaan surga, kerajaan Allah ya sama. Gak ada kerajaan yang lain soalnya. Nah, itulah Matius yang diutus untuk mengajar orang Yahudi. Sedangkan Markus dan Lukas memakai istilah kerajaan Allah. Kenapa demikian? Karena ditujukan kepada orang non-Yahudi. Orang non-Yahudi surga itu apa? Belum ngerti waktu itu. Makanya kerajaan Elohim, kerajaan Allah. Ya, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama, tidak perlu didebatkan. Kenapa? Kita lihat saja Alkitab. Jangan pakai pikiran sendiri. Matius 5 ayat 3. Kita baca dulu ya. Matius pasalnya yang kelima, ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Pakai kerajaan surga. Ya. Tapi Lukas 6 ayat 20, ini cerita tentang yang sama. Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Jadi kerajaan surga dan kerajaan Allah sama. Mulai sekarang, Bapak Ibu tidak perlu mempersoalkan kerajaan surga atau kerajaan Allah yang benar. Ya, dua-duanya benar. Itu soal istilahnya dulu ya. Nah, artinya apa kerajaan surga itu? Kalau kita bicara soal kerajaan, artinya ada rajanya. Artinya ada pemerintahannya. Artinya ada yang diperintah. Jadi surga itu bentuknya kerajaan, saudara. Rajanya Tuhan Yesus. Satu-satunya raja. Di atas Tuhan Yesus ada Bapa di surga. Ya, itu kerajaan artinya. Kerajaan surga itu suatu tempat di surga, rajanya ada rajanya. Yang saya agak heran adalah ada seseorang, padahal pengkhotbah, begitu mendengar kita sebut kerajaan surga, dia bilang begini, kok bentuknya kerajaan? Surga ya surga, kok kerajaan gitu.
Saya jadi bingung. Ini pernah baca Alkitab apa enggak nih? Tapi itu nyata loh. Banyak orang seperti itu. Enggak pernah baca tapi ngeyel. Ngeyelnya nomor 1. Ditanya dasarnya apa, enggak ada. Padahal Alkitab selalu mengatakan kerajaan surga. Kerajaan Allah. Dan itu tema yang paling penting di Alkitab. Sebab kalau seseorang tidak sampai kerajaan surga, lalu untuk apa? Mendingan tidak usah hidup. Hidup sekali kok sampainya ke neraka ya, buat apa? Ya kan? Jadi bentuknya kerajaan, saudara. Bukan republik. Nanti ada yang bilang republik lagi. Bukan, kerajaan. Rajanya Tuhan sendiri. Ya. Jadi sekali lagi, arti kerajaan surga atau kerajaan Allah, kalau sebelum dunia dijadikan, itu artinya adalah tahta kerajaan Bapa. Dan itu sesuatu yang tak terhampiri. Terangnya tak terhampiri, kata Alkitab. Itu Bapa di surga. Ya. Nah, kalau kita bicara di bumi, kerajaan surga itu artinya bisa macam-macam. Artinya pemerintahan di bumi yang diperintah oleh Allah. Yang diperintah dari surga. Itu yang pertama artinya. Yang kedua artinya, Matius 3 ayat 2. Matius pasal 3 ayatnya yang kedua. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga di sini bisa diartikan sebagai pribadi sang juru selamat. Atau keselamatan itu sendiri. Sang juru selamat sudah dekat. Artinya kerajaan surga sudah dekat. Bisa diartikan begitu. Ya, atau Lukas 17 ayat 21. Lukas 17 ayat 21. Bapak Ibu kalau di sini ayatnya banyak sekali. Supaya kita tidak salah. Biasakan membaca ayat itu jangan satu ayat. Kalau satu ayat bisa salah. Ya. Oke. Matius berapa tadi? Lukas 17 ayat 21. Juga orang tidak dapat mengatakan, lihat ia ada di sini atau ia ada di sana. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Loh, apalagi nih? Kerajaan Allah ada di antara kamu. Yang dimaksud adalah Tuhan Yesus dan kebenarannya. Jadi artinya tergantung konteks. Bisa juga suatu lokasi di surga. Kerajaan surga itu suatu lokasi. Bukan hanya suasana ya. Ada orang yang mengajar kerajaan surga itu suasana katanya, bukan tempat. Jadi cuma perasaan enak aja gitu. Bukan. Surga itu juga suatu tempat. Ya, lokasi. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ini cerita tentang masuk. Artinya suatu lokasi. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk surga bukan yang sering panggil Tuhan, Tuhan. Atau KTP-nya Kristen. Tapi yang melakukan kehendak Tuhan. Yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Dan yang lebih penting lagi begini, kalau bicara soal kerajaan surga, itu segala sesuatu yang berkaitan dengan surga. Itu memakai istilah kerajaan surga. Ya, mulai sekarang kalau baca Alkitab jangan bingung lagi. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar begini. Hal kerajaan surga seumpama, ya kan? Banyak sekali itu perumpamaan. Hal kerajaan surga seumpama seorang tuan yang pergi jauh dan seterusnya dan seterusnya. Jadi kerajaan surga jangan diartikan suatu lokasi saja, tergantung konteksnya. Nah ini supaya seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada bisa membaca Alkitab dengan benar. Kalau hari ini yang dimaksud kerajaan surga adalah di bumi ini. Apa artinya? Pemerintahan Allah yang ada di bumi. Siapa yang diperintah? Kita semua. Orang-orang percaya. Diperintah melalui apa? Roh Kudus. Roh yang ditaruh Tuhan dalam diri kita. Ingat, ada Roh Kudus dalam diri orang percaya. Roh Kudus itu bukan begini, suatu roh gitu masuk, udah, bukan. Roh itu tidak bisa dibagi-bagi. Roh itu maha hadir. Omnipresence. Maha hadir. Roh ini ada di sini, di sana, di surga.
Artinya roh itu seperti, kalau dalam bahasa Ibrani ruah itu artinya bisa angin, bisa roh. Jadi roh itu seperti angin, seperti ya bukan angin. Jadi ada di mana-mana dan dia mengalir. Kalau Roh Kudus ditaruh dalam diri kita, ia mengalir dari surga. Artinya hari ini Roh Kudus ini mengalir dari surga terus. Aliran roh. Seperti listrik ini, lampu ini. Lampu ini aliran listrik yang asalnya non jauh di sana. Pembangkit tenaga listrik. Mengerti ya maksudnya ya? Roh yang ada dalam diri kita ini, aliran dari surga. Sekarang ini. Banyak orang nggak ngerti. Orang mengerti roh ada di sini udah. Bukan aliran dari surga. Artinya nyambung ke surga sekarang ini. Terus menerus. Itu sebabnya surga bersedih hati. Banyak orang tidak merasa penyertaan Tuhan dalam dirinya. Padahal Tuhan menyertai, rohnya itu mengalir dari surga. Roh Allah mengalir sampai ke kita semua. Begitulah supportnya surga terhadap kita semua. Supportnya Allah Bapa terhadap kita semua. Supportnya Tuhan Yesus terhadap kita semua. Supaya jangan ada yang binasa di antara kita. Supaya hidup sekali itu mindsetnya yang benar. Hidup sekali meleset mindsetnya. Ini menyedihkan loh. Banyak orang nggak mengerti, merasa benar, tapi meleset sebenarnya. Hidup tidak sesuai yang Tuhan inginkan. Hidup jadi masalah di dunia. Di dunia bukannya troubleshooter, troublemaker. Pembuat masalah. Aduh, banyak orang nggak merasa. Masalah itu asalnya dari manusia loh. Manusianya yang bikin masalah. Lihat istri. Lihat saja suami istri. Bisa berantem gara-gara siapa? Gara-gara setan. Bukan. Gara-gara salah satu atau dua-duanya yang bermasalah, makanya berantem. Ya kan? Jadi, kalau kita bicara yang akan datang, kerajaan Allah itu adalah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang akan membawa kita kepada kerajaan yang sesungguhnya. Lokasi yang sesungguhnya. Yaitu di langit yang baru dan bumi yang baru. Di Yerusalem baru tepatnya. Kalau orang mengerti kata Yerusalem, itu artinya pusat pemerintahan. Di Yerusalem baru, itu artinya di langit yang baru dan bumi yang baru ada suatu kota, sebutlah kota ya, pemerintahan. Orang percaya akan memerintah bersama Tuhan di langit yang baru dan bumi yang baru. Di samping itu ada kerajaan surga yang lain yang tahta Bapa tadi. Jadi kita nggak ngumpul sama tahta Bapa, beda. Manusia di langit yang baru dan bumi yang baru di surga nanti punya tubuh fisik. Fisik bisa dipegang karena hidup lagi. Dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan. Bukan dengan roh ya. Kalau dengan roh, orang mati kan rohnya langsung keluar. Dikasih tubuh yang baru. Fisik. Tubuh kemuliaan yang tidak bisa mati lagi. Jangankan mati, tua aja nggak bisa. Ya. Jadi kalau hari ini ada yang masalah dengan jerawat, nanti hilang. Nggak ada jerawat di sana. Nggak ada masalah. Hari ini yang rambutnya putih nanti nggak perlu lagi, semir. Rambutnya hitam terus. Yang kerut-kerut di sini nggak perlu lagi. Suntik apa tuh? Apa? Botox ya. Suntik botox ditarik, biar halus terus katanya. Nggak perlu lagi. Tetapi kita harus siap-siap kalau mau ke sana, sebab tidak semua orang bisa ke sana. Surga tidak untuk dijual, tidak ada tiketnya. Ya. Manusia itu ya sebenarnya agak aneh loh. Diciptakan manusia itu, diciptakan Tuhan itu luar biasa. Mau dijadikan keluarga Allah di alam semesta ini, termasuk di bumi. Tadinya begitu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan sesi 2 ini harus mendengarkan sesi 1 yang tadi pagi. Keluarga Allah. Kalau ini kan kerajaan Allah topik. Harus dengar. Sebenarnya manusia itu diciptakan itu oleh Tuhan, rencananya mula-mula, supaya memiliki karakter ilahi dalam hidupnya. Supaya mindsetnya seperti yang Tuhan rancang. Supaya membentuk keluarga di bumi.
supaya menjadi warga kerajaan surga, supaya memancarkan kemuliaan Allah. Hari ini banyak sekali ajaran yang melenceng sehingga pusatnya diri sendiri. Ciri-ciri kesesatan memusatkan hidup seseorang pada dirinya sendiri. Itu ciri-ciri kesesatan. Kamu kalau ikut Tuhan gampang, tokomu laris nanti. Kok jadi penglaris? Tuhan dianggap penglaris. Kalau kamu ikut Tuhan, hidupmu senang nanti. Sukses, jadi sultan. Itu pusatnya diri sendiri terus tuh. Kalau kamu pengen apa, klaim janjinya. Diri sendiri tuh. Itu kesalahan fatal itu, ajaran itu. Sehingga orang tidak mengerti untuk apa ia diciptakan. Mereka pikir untuk diciptakan itu aku anak raja. Aku enak hidupnya. Gak ngerti tujuan diciptakan mula-mula. Padahal manusia itu diciptakan untuk siapa? Tuhan menciptakan manusia untuk kita sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Iya kan? Satu lagi ya, saudara kalau pilih lagu yang baik. Lagu yang mengimpartasikan dan pengertian yang benar. Tidak hanya sembarang yang enak didengar, enggak. Yang liriknya pun merupakan firman kebenaran. Ya. Kita harus sadar saudara, kita diciptakan untuk kemuliaannya. Kau ciptakan aku untuk kemuliaan-Mu, menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa, berkenan di hadapan-Mu. Itu sebenarnya banyak orang gak sadar. Gimana ya, menyadarkannya itu gimana ya? Saya itu kadang-kadang kalau khotbah ya, gimana caranya Tuhan? Menyadarkan itu gimana ya, supaya terjadi impartasi roh, impartasi spirit, supaya setiap kali, yes. Banyak orang itu padam rohnya. Kenapa? Karena banyak masalah hidupnya. Ribut sama mertuanya, ribut sama anaknya sendiri, sama orang tuanya, menantu sama mertua, ribut sama teman sepelayanan, gak hidup rohnya, penuh dengan masalah. Makanya, saudara harus, apa namanya ya, tidak hanya dengar firman tidak cukup, seminggu sekali, setiap hari. Saudara kalau makan setiap hari atau seminggu sekali? Manusia, firman Tuhan bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja. Sebab kalau dari roti aja yang hidup fisiknya. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Untuk apa? Itulah makanan jiwa dan roh kita. Kalau cuma roti, nasi, kue tiaw, mie goreng, itu cuma buat tubuh. Lah buat mindset, jiwa dan roh kita apa? Firman Tuhan. Bagaimana seseorang rohnya bisa hidup kalau dia tidak mengerti firman? Waduh, saudara, setiap kali saya mempersiapkan khotbah ya, sebenarnya saya nggak mempersiapkan sih. Sebenarnya saya sedang merenung, Tuhan bagaimana caranya Tuhan? Ngotot pun orang nggak berubah loh. Yang bisa bikin berubah itu kalau impartasi rohnya benar. Jadi orang bisa merasakan yang ini benar. Gitu. Ya, saudara ingat ya, mulai sekarang belajar memuji Tuhan juga. Suara saya nggak bagus Pak, nggak apa-apa. Yang penting jangan hatimu yang nggak bagus. Suara saya fales, nggak apa-apa. Jangan hatinya yang fales. Amin ya. Kau ciptakan aku untuk
kemuliaan-Mu menjadi kesukaan Bapa. Tiada lagi yang ku ingini, hanya pulang ke rumah Bapa. Persiapkan aku di sisa hariku, berkenan di hadapan-Mu. Saudara, arti berkenan itu menyenangkan. Berkenan di hadapan-Mu itu artinya menyenangkan Tuhan. Sebab banyak orang gak ngerti arti berkenan. Padahal sudah Kristen lama. Berkenan pokoknya Pak. Artinya apa? Ya pokoknya berkenan. Berkenan itu sekarang jawabannya menyenangkan Tuhan. Jadi ibadah yang benar itu, kerajaan surga sudah hadir di hadapan di antara kita. Itu artinya warga kita sebagai warga kerajaan surga, hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Ibarat kita punya kewarganegaraan itu warga surga. Kalau kita warga surga, behave yourself. Hiduplah sebagai warga kerajaan surga. Banyak orang udah nggak ngerti warga kerajaan surga, hidup sebagai warga kerajaan setan. Bicaranya sembarangan, kasar, jahat, pelit, apalagi. Semua disebut aja deh. Nggak mengasihi sesama, nggak peduli, egois. Bagaimana mau kerajaan surga hadir? Kerajaan surga itu hadir di tengah kita itu ibarat aroma. Saudara tahu aroma nggak? Parfum. Kalau disemprot set gitu, orang langsung, ini parfum merek itu nih. Udah tahu mereknya? Ini aroma ini nih. Ini aroma mawar nih. Ini aroma bunga apa? Melati misalnya. Iya. Coba hidup kita dicium sama orang, aromanya apa? Rehobot. Aromanya GSKI. Sesat. Kan gitu kan kata orang. Sesat. Orang itu ya kalau miring, lihat yang lurus, dia pikir kok miring itu ya? Ya, gitu. Kita lurus. Yang miring-miring bilang, kok miring ya dia? Ya kau yang miring. Ngatain sesat sembarangan. Bukan warga kerajaan surga itu. Kalau warga kerajaan surga itu nggak begitu. Kalau warga kerajaan surga itu, kita kalau ada orang sesat kita sedih. Bener nggak? Ini nggak ada orang dibilang sesat tapi dia benci. Loh, nggak logik sama sekali itu. Kalau kita lihat orang belum selamat, aduh Tuhan, bagaimana supaya dia selamat? Kan begitu ya. Lah lihat orang susah masa senang malahan. Lihat orang happy iri. Itu ciri-ciri sakit jiwa itu. Aduh. Tuhan sangat menekankan konsep atau pengenalan akan kerajaan surga atau kerajaan Allah ini. Sangat penting, sangat amat penting. Sebab motivasi terbesar seseorang mencari Tuhan apa? Kerajaan surga. Dengan segala kebenarannya tentunya. Saling mengasihi. Hukum yang terutama mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, bukan? Kalau orang mengasihi Tuhan, tapi tidak mengasihi sesamanya, itu bohong. Itu bohong. Itu dia mau selamat sendiri, yang lain dibinasakan. Itu ciri kepalsuan. Cinta Tuhan, katanya dia. Tapi benci sama sesama. Itu kebohongan besar itu. Ada orang baik, cinta sesama. Tapi tidak cinta Tuhan juga. Sama aja. Lebih baik dikit sih, gak jahat sama orang. Kalau seorang anak dilahirkan orang tuanya, lalu anak itu baik banget sama semua teman-temannya, tapi nggak kenal orang tuanya, baik nggak? Ya enggak. Yang benar harus mengasihi orang tua, mengasihi sesama, mengasihi Bapa kita di surga, Tuhan, dan mengasihi sesama.
Cuma masalahnya ada orang yang tidak mengenal siapa Tuhan. Karena dari kecil tidak diajar siapa Tuhan. Ya, minimal jangan jahat tapi. Ya. Orang Kristen itu ya sebenarnya sudah tepat. Tempatnya itu sudah benar, dengar kitab suci. Cuman yang didengar kadang-kadang tidak benar. Ini sedih loh. Mestinya gereja itu mengabarkan kebenaran. Tapi banyak yang tidak mengabarkan kebenaran. Ya, ini menyedihkan memang. Hal kerajaan surga itu seperti, banyak sekali di Alkitab. Nanti bisa dibaca di Matius 13 ayat 24, ayat 31, 33, 44, dan lain-lain. Banyak banget. Kita baca salah satunya saja ya. Matius 13 ayat 24. Matius pasal 13, ayatnya yang ke-24. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya. Hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang menaburkan benih. Ya, benih itu ditabur, kemudian bertumbuh, subur. Harusnya begitu. Hal kerajaan surga itu seperti menabur firman. Seperti ini sekarang ini. Ini menabur kerajaan surga nih. Menabur firman. Kalau firman itu dimengerti, maka hidup orang itu berbuah-buah. Ada yang 100 kali, ada yang 60 kali, ada yang 30 kali. Artinya orang itu akan mengalami perubahan mindset, perubahan karakter, perubahan hidup yang nyata dalam hidupnya. Itu artinya, jangan dirubah-rubah. Soalnya ada yang rubah di luar sana. Bukan menabur benih atau firman, bukan. Menabur persepuluhan. Nanti dibalas Tuhan 100 kali, 60, 30. Salah itu. Itu karangan manusia itu. Saya dikritik di YouTube, karangan manusia. Memang karangan manusia itu. Mana ayatnya? Gak ada. Makanya jangan suka ngarang. Ya, kalau di sini nggak ada kompromi. Gak enak hati lah ngomongnya. Nggak enak. Jangan pernah nggak enak hati kepada manusia, tapi enak hati terhadap Tuhan. Coba kalau Tuhan ada, pilih siapa? Kok nggak enak hati sama manusia? Saya nggak ada urusan sama manusia. Rasul Paulus menulis, aku mencari kesukaan siapa? Kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Ya kita cari Tuhan lah. Mau dimusin manusia juga nggak masalah kok. Mau cari apa hidup ini? Kalau sampai kita nggak sampai kerajaan surga. Iya kan? Sebenarnya Tuhan itu ingin agar kita semua selamat. Siang ini kita disadarkan bahwa kita adalah warga kerajaan surga. Amin. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus mengerti apa kewajiban yang harus kita lakukan. Sebagai warga kerajaan surga, kita harus berkelakuan dengan etika surga. Banyak orang hidup suka-suka sendiri, teman sendiri aja ditipunya. Itu dengan etika setan itu hidupnya dia. Kalau etika surga itu justru kita yang berkorban, bukan makan korban. Banyak suami istri itu ya, istrinya kasihan loh. Suaminya soalnya makan korban. Istrinya terintimidasi seumur hidupnya. Mestinya kan suami itu mengorbankan diri untuk istrinya. Seperti Yesus mengorbankan diri untuk jemaatnya. Kan begitu harusnya. Banyak sekali praktek-praktek yang tidak sesuai loh dengan firman Tuhan. Ya. Dan itu umum terjadi. Orang tua terlalu keras sama anaknya. Nggak boleh. Firman Tuhan mencatat, hai bapak-bapak. Jangan kau kerasi anakmu. Jangan kau sakiti anakmu. Nanti ia tawar hati. Bisa tawar hati loh. Banyak teman saya yang begitu. Dia tawar banget sama orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya cara mengasihinya salah. Saya yakin gak ada orang tua yang membenci anaknya, gak ada lah. Tapi cara mengasihinya salah. Misalnya terlalu keras. Misalnya tidak memberi kesempatan. Ya kan? Seorang anak pasti buat salah. Orang tua juga buat salah.
Setiap kita pernah buat salah, siapapun kita, jangan dipersoalkan masa lalu. Ke depan kita memandang ke depan, lupakan masa lalu. Sebab kalau kita hidup berdasarkan masa lalu, kita tidak maju-maju. Lupakan saja masa lalu, kita ke depan. Gimana nih ke depan? Ya, gitu loh. Makanya orang yang benar itu, kalau ada orang yang salah, jangan dihakimi. Dikasih kesempatan untuk berubah. Itu yang benar. Yang dimaksud dengan hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Sebagai warga kerajaan surga, surga itu kudus, bersih. Kita pun harus kudus. Sebab tidak ada yang najis masuk kerajaan surga, enggak ada. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata Alkitab. Ya, ada amin, saudara? Jadi sebenarnya maksud Tuhan itu agar kita itu selamat. Agar kita itu menjadi anak-anak Allah. Agar kita itu menjadi keluarga Allah. Sejak sekarang, bukan nunggu nanti. Agar kita itu menjadi warga kerajaan surga. Yang mengenakan etika surgawi waktu kita hidup. Kalau kita sadar sesadar-sadarnya ya, bahwa kita itu warga kerajaan surga, maka kita tidak akan menyakiti hati Tuhan. Banyak orang hidup menyakiti hati Tuhan. Ya, banyak orang hidup menyakiti hati Tuhan. Tidak menyenangkan Tuhan. Padahal ibadah yang benar itu menyenangkan Tuhan. Itulah ibadah yang benar. Ibadah itu bukan ke gereja rajin. Bukan. Ibadah itu menyenangkan Tuhan. Kapanpun, dimanapun. Dalam segala perkara. Ya, itu ibadah yang benar. Mulai sekarang ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang coba kita belajar. Kita ada di mana saja. Kapan saja dalam segala urusan apapun. Coba belajar menyenangkan Tuhan. Kalau lagi emosi mau naik. Oh iya ya, aku harus menyenangkan Tuhan ya. Emosi itu menyenangkan diri sendiri loh. Banyak orang kalah dengan dirinya sendiri. Musuh terbesar itu dirinya sendiri sebenarnya. Kalau Tuhan mah udah kasih segalanya, Roh Kudus sudah aku beri, sudah aku ampuni dosamu. Firman Tuhan sudah aku kasih. Lah kok nggak berubah? Ya kamu punya berhala, dirimu sendiri. Aku memang begini Pak, dari sononya. Dari sononya memang kau bakat ke neraka. Makanya dirubah. Memang dulu kau dari sononya begitu. Tapi sekarang sudah bukan dari sononya. Dari sininya. Oke? Kalau firman itu ditabur, terjadi perubahan luar biasa. 100 kali, 60 kali, 30 kali. Bayangkan kalau orang berubah 100 kali lipat. Cara berpikirnya, karakternya. Orang akan heran. Orang yang gak percaya Tuhan, dia akan takjub. Orang ini makan apa ya tadi pagi? Kok berubah ya? Dulu dia ngomongnya ngaco loh. Sekarang kok teduh gitu ya. Iya. Kalau kita mengerti kebenaran ya, hidup kita setiap saat menyenangkan Tuhan. Amin. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara, menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya, menyenangkanmu, menyenangkanmu. Saudara, coba kita mengungkapkan hal ini dengan tulus dari dalam hati. Jangan cuma nyanyi. Sekali lagi ya. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun
dan kapanpun dalam segala perkara menyenangkanmu, menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Nanti ya saudara pulang dari sini, ingatnya itu, menyenangkan Tuhan. Oke? Nanti bapak-bapak yang lagi mau marah sama istrinya, ingetin istrinya gampang, istrinya punya senjata sekarang. Kalau suaminya mau marah gitu, matanya udah melotot gitu, menyenangkan Tuhan. Iya, kalau perlu rekamannya disetel terus tiap pagi. Biar nggak jadi marah terus ya. Habis gampang lupa sih. Di gereja menyenangkanmu, di rumah menyenangkanku. Menyenangkanku. Ku terus yang dipikirin. Saya lihat ya kalau orang berantem itu biasanya gitu. Dia sih Pak. Oh, gini ya, ku terus soalnya. Makanya kalau orang mau nikah ya di tempat kita sini, itu pertama kali pertanyaannya sulit dijawab tuh. Untuk apa kau nikah? Apa tujuannya? Wah, itu kayak ujian berat tuh. Biasanya nggak ada yang bisa jawab tuh. Muter-muter, kamu aja yang jawab, kamu aja. Gitu. Tapi ada yang jawab sih. Ya saya kan mau happy Pak. Hidup sekali saya mau happy sama dia gitu. Loh, kau yakin dia bisa membuat kau happy? Ya mudah-mudahan Pak katanya. Kalau di sini ya, menikah bukan mencari happy, tapi memberi kebahagiaan. Hidup ini memberi kebahagiaan, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Kalau semua orang prinsipnya begitu, maka ia sudah jadi warga kerajaan surga yang baik. Hidup ini mengorbankan diri, perasaan kita korbankan, keinginan kita korbankan. Enggak deh, aku enggak ingin itu deh. Ya, hati kita korbankan. Itu yang benar. Warga kerajaan surga itu. Sehingga orang bisa bicara gini, aroma surgawi nih. Kok deket dia, kayaknya deket surga. Itu sebenarnya begitu. Jangan sebaliknya, aku nggak mau deket dia. Kenapa? Nggak tahu aromanya angus. Makanya jadi orang itu harus sabar, latihan sabar, ya. Jangan kalah sama orang lain, sabar. Orang Kristen tuh banyak yang nggak sabar loh. Saudara-saudara kita yang Buddha itu sabar banget gitu. Baik banget. Sabar gitu, kalem. Kalau ketemu orang, hormat. Baik, ya. Masa Kristen ngakunya ketemu Tuhan Yesus tapi nggak sabar? Waduh, udah nggak sabar, keinginannya banyak lagi. Warga kerajaan surga itu nggak punya keinginan. Kalau kita bekerja keras itu karena mau supaya hidup kita efektif untuk kerajaan surga, untuk pekerjaan Tuhan, untuk keluarga, untuk anak-anak, untuk orang tua, untuk sesama, untuk memberkati. Itu maksudnya. Dagang yang hebat, banyak duit, kerja keras, sekolah yang pintar, supaya hidup kita jadi terang, garam, menggarami dunia. Sebagian orang setelah sukses untuk dirinya sendiri lagi. Berhala yang paling besar itu dirinya sendiri emang. Kok patung-patung itu nggak bahaya, yang bahaya itu dirinya sendiri. Ya, mulai sekarang jangan banyak keinginan. Saudara-saudara kita yang Buddha itu diajar loh nggak punya keinginan. Ya, orang Kristen kok, aku ingin ini, pakai nama Tuhan. Aku ingin itu, pakai nama Tuhan. Aku ingin semuanya. Doraemon. Iyalah, Doraemon kan begitu. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu, banyak sekali. Persis sekolah minggu. Coba kita belajar ya. Menjadi warga kerajaan surga yang benar. Mengenakan karakter surgawi. Mengenakan pikiran perasaan Kristus. Karena Kristus menjadi yang sulung. Sehingga kita harus seperti yang sulung.
Sehingga nanti Kristus kan dibangkitkan tuh ke surga. Kita pun akan dibangkitkan dengan cara yang sama dan ke surga bersama-sama Tuhan. Itu yang benar. Mulai sekarang ingat ya, kalau ingat Doraemon ingat apa? Keinginan. Jangan banyak keinginan. Kita itu harus serius melepaskan segala keinginan kita. Ya, kalau enggak bisa jadi murid Tuhan. Ini diulang-ulang terus nih. Karena kuncinya cuma di situ sebenarnya. Ketika seseorang plong tidak punya keinginan. Justru ia kerja keras. Tapi bukan untuk dirinya karena enggak punya keinginan. Justru ia bisnis yang benar. Uang ini milik Tuhan juga. Ya. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Kalau seseorang sudah bisa melepaskan diri dari segala keinginan itu, tidak punya keinginan pribadi, itu step pertama yang sudah benar. Tapi jangan dibiarkan kosong. Seseorang yang kosong jiwanya akan dimasuki oleh yang jahat. Pasti. Hati-hati itu. Makanya setelah mengosongkan segala keinginan, isilah dengan kebenaran firman Tuhan. Isilah dengan kehendak Tuhan. Isilah dengan roh yang benar. Makanya Tuhan kirimkan Roh Kudus dalam diri kita. Supaya tidak ada roh lain yang bisa masuk ke dalam diri kita. Oleh sebab itu, saudara yang benar hidup kudus, jangan takut. Jangan takut santet guna-guna. Jangan takut sihir, hipnotis. Jangan takut setan gondoruwo. Apalagi? Pocong. Apalagi? Kuntilanak. Kok hafal bu, setan-setan. Jangan takut, itu nothing. Dibandingkan roh Allah yang mengalir dari surga ke kita. Siapa lawan kita? Gak ada. Ini serius loh. Makanya kalau ada orang coba-coba nyantet, coba aja. Coba aja. Kalau kamu pengen mati dirimu sendiri, coba aja. Karena sudah pernah terjadi beberapa kali. Silakan dicoba. Lebih baik kau nggak coba-coba, lebih baik kau bertobat. Makanya dari itu ya, saudara, Bapak Ibu, jangan takut apapun. Ingat baik-baik, Roh Kudus ada dalam diri kita. Yang kita takutkan cuma satu, karena ada Roh Kudus yang mengalir dari surga. Artinya apapun yang kita lakukan, diketahui oleh Bapa dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kita takut berbuat dosa, takut malu-maluin. Tuhan itu sebenarnya pengennya begini loh. Bapa di surga itu pengennya begini. Kalau lihat hidup kita ya, ini loh anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Pengennya begitu. Seperti Tuhan Yesus jadi contoh. Kan ada suara dari surga kan? Ada suara dari kerajaan surga loh. Inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Apa berkenan artinya? Menyenangkan.
Inilah yang menyenangkan aku. Makanya Tuhan Yesus menjadi yang sulung. Artinya apa? Artinya kita nyusul menjadi seperti yang sulung. Kalau mau jadi warga kerajaan surga, ingat baik-baik mulai hari ini, yang pertama ada Roh Kudus dalam diri kita, sebagai materai, sebagai cap. Kita itu dicap. Cap dari surga. Tahu cap ya? Dicap dari surga. Capnya itu Roh Kudus. Jadi sebenarnya setan dan sebagainya itu tahu. Yang ini punya cap. Yang itu tuh yang gak punya tuh. Ada cap yang lain, hitam. Punya sebenarnya. Makanya cap itu jangan sampai hilang. Lah kalau hidup sembarangan, anggap enteng seperti Esau. Esau kan sudah memiliki hak kesulungan tuh. Dijual sama dia, dianggap enteng. Ya hilang. Sama keselamatanmu bisa hilang. Siapa bilang keselamatan tidak bisa hilang? Gak pernah baca Alkitab sih itu. Sekali selamat tetap selamat katanya. Siapa yang bilang? Kau baca Alkitab gak sih? Ada orang yang dahulu sudah mengecap firman kebenaran. Sudah mengecap karunia-karunia yang akan datang. Karunia roh dan sebagainya. Tetapi yang murtad lagi, di Alkitab ada tuh. Nggak dibaca. Ngarang-ngarang sendiri teologinya. Coba kita baca ya, tadi pikir saya ngarang lagi. Karena di YouTube itu kadang-kadang ada orang jahat, dipotong gitu video. Dipotong, nih ngomongnya ngawur nih, dipotong tapi. Jangan dipotong ya. Ini dibaca nih. Ini menyadarkan kita bahwa hati-hati kita. Saya bacakan ya. Ibrani pasal 6, mulai dari ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, bayangkan. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Artinya dia pernah kan? Ayat 5. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Ayat 6-nya dibaca. Namun yang murtad lagi. Alkitab jelas kok ngarang-ngarang sendiri. Ini si jahat ini masuk loh ke dalam gereja. Ngajarin kamu nggak bisa murtad. Kamu sudah dipilih Tuhan. Gitu ngajarnya. Padahal manusia kalau lengah, jatuh dia ke dalam dosa. Sebagai warga kerajaan surga, kita itu diikut pertandingan yang diwajibkan. Kalau lagi bertanding boleh nggak gini? Lagi badminton, dua lawannya terus sebentar ya. Minum teh dulu, boleh? Atau gulat. Teh manis. Jus. Mati dikunci. Sama, kita nggak boleh, kita pertandingan yang diwajibkan. Sebagai warga kerajaan surga, bukan berarti kita enteng-entengan hidup. Justru hidup kita berat. Melepaskan semua keinginan, mengisi kebenaran, lakukan. Supaya nanti kalau kita pulang balik ke kerajaan surga, bertemu muka dengan Tuhan. Kan begitu harusnya. Ya, kebenaran seperti ini, gak tahu kenapa ya, di Alkitab ada padahal, tapi tidak dikorbankan dengan benar loh. Makanya siang ini kan ada beberapa yang mau dibaptis ya, lumayan ada berapa belas gitu, atau 20 malah, banyak loh, kali ini banyak. Saya mau ingatkan, sekaligus Bapak Ibu Saudara semua, baptisan itu bukan soal ritual, baptisan itu soal komitmen. Kalau kau dibaptis, artinya aku komit Tuhan untuk masuk ke dalam air. Lambang kematian. Manusia lama kita memang harus dibunuh, dimatikan. Cara hidup yang lama maksudnya. Masuk ke dalam air, lambang kematian, tenggelam. Lalu keluar lagi, lambang menjadi manusia yang baru. Ciptaan baru. Alkitab berkata, sesungguhnya barang siapa ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Ia adalah ciptaan baru. Sebab yang lama sudah berlalu. Lah banyak orang bukan yang lama yang berlalu. Yang baru nggak terbit-terbit. Bicaranya aku masih seperti yang dulu, Pak. Proses, Pak. Proses tapi nggak ada kemajuannya. Aduh, gimana sih ya? Ini kadang-kadang saya ketawa kalau lihat proses terus dari dulu.
Minimal harus ada dong kemajuannya. Kemajuannya apa? Harus terukur. Jangan cuma kayaknya. Gak bisa, harus terukur. Baik engkau makan, minum, atau apapun, lakukan untuk Tuhan. Terukur. Bagaimana caramu makan? Mulai dari situ. Makan lemak banyak banget. Sate babi, sate kambing, jadi satu semua. Banyak banget gitu. Oh, itu nggak benar, nggak boleh. Makan pun harus benar di hadapan Tuhan. Bicara apalagi harus benar. Amin nggak ini? Makanya saudara, puasa itu gampang. Puasa itu ya udah nggak makan. Gampang kan? Berat? Enggak. Saya suruh puasa nggak berat. Serius. Apa beratnya wong tinggal diem aja? Apalagi orang yang lagi puasa tidur terus. Tidur bukan puasa itu namanya. Bangun-bangun makan. Puasa itu gampang. Jangan melakukan sesuatu, jangan makan minum, jam periode tertentu. Ya udah, nggak makan nggak minum. Kan gampang itu. Yang susah adalah kamu harus makan dan minum yang benar. Nah, itu baru susah. Baru susah. Sama, kamu harus puasa hidupnya, gak boleh bergaul dengan orang. Oh gampang banget, lari aja ke gua, udah, diem aja tidur terus di sana, gak bergaul dengan manusia. Gampang banget. Kalau kekristenan enggak, kamu harus bergaul, menjadi garam dan terang dunia. Bergaul, untuk jadi apa? Jadi berkat. Jadi hidup kita tidak sia-sia, jadi berguna bagi banyak orang, jadi terang, jadi garam. Kalau warga kerajaan surga seperti itu. Jangan sampai warga kerajaan surga malah banyak sandungan. Banyak orang tersandung gara-gara kita. Jangan. Warga kerajaan surga kelihatan dari caranya dia bicara atau dia hidup bagaimana. Kelihatan. Jangan anggap enteng. Seorang anak yang masih kecil pun bisa lihat orang tuanya. Orang tuanya ini warga mana ya? Apakah warga surga atau neraka ya? Itu anak kecil pun tahu loh. Hati-hati. Jangan anggap enteng anakmu. Makanya kalau pasangan muda ya, kalau mau punya anak, saya sarankan gini, kamu bertobat dulu, jangan punya anak dulu. Karena nanti anakmu lihat kau, bapaknya suka ngomong jorok, wah, anaknya nyatet itu. Dicatat di pikirannya, di hatinya. Bagaimana mau jadi hebat? Rusak anaknya. Makanya orang tua itu harus mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelumnya. Supaya ketika punya anak, anaknya bisa mencontoh. Kan gitu. Sampai sekarang, kalau yang lalu salah ya udah, ke depan aja kita perbaiki sama-sama. Nggak ada yang nggak salah kok, semua orang pernah salah. Ke depan jangan lagi, itu loh maksudnya. Yang penting itu ke depan. Tuhan tidak mempersoalkan apa yang telah lalu. Ya, makanya kita cari kehendak Tuhan. Tuhan, beri aku mengerti kehendak-Mu Tuhan. Supaya aku mengerti. Kan begitu ya? Beriku mengerti kehendak-Mu Bapa. Ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaan-Mu, selesaikan sampai akhirnya. Kita semua ya, mesti mencari tempat, di mana tempatku Tuhan. Di dalam pekerjaan Tuhan. Setiap kita. Dalam pekerjaan Tuhan, bukan dalam pekerjaan di gereja, bukan. Ada orang yang memang tidak di gereja melayaninya. Dalam seluruh hidupnya. Mantap. Uangku banyak Pak, aku tidak tahu mau ngapain. Loh kok tidak tahu? Banyak orang bingung loh. Uangnya kebanyakan gitu terus nggak tahu. Terus pusing sendiri. Untuk Tuhan. Bukan diberi ke gereja aja, bukan. Jangan khawatir, ini bukan siang dana, malam dana. Gak ada di sini begituan. Tapi jangan sampai ada yang binasa. Buatlah sendiri, panti jompo, rumah sakit, sekolah gratis, apapun sana buat. Gak usah nama gereja kita, gak apa-apa buat. Nanti kalau ada yang butuh, tapi saya kirim diterima ya. Jangan dikirim, ada tarifnya Pak. Capek deh.
Kalau mampu harus bayar, kalau nggak mampu nggak usah bayar. Yang benar begitu sebenarnya hidup ini. Katanya warga kerajaan surga. Sama Tuhan hitung-hitungan. Ada orang ya, kalau nggak bertobat dia binasa loh. Saya nggak tahu aja yang mendengar di luar sana. Kalau kau nggak bertobat kau binasa. Kau boleh punya uang banyak. Uangmu itu nggak ada gunanya. Ya, kau harus persembahkan untuk Tuhan, untuk kemanusiaan. Ya, bukan ke gereja ini terserah, tapi untuk kemanusiaan, untuk kemuliaan Tuhan. Jangan salah. Suatu hari kalau kau ada di pembaringan terakhir, nanti kamu malah khawatir. Uangku banyak buat apa nih nanti? Itulah orang kaya yang bodoh, yang hidup untuk dirinya sendiri. Mestinya ketika kita hidup, semuanya ini milik Tuhan. Kan gitu. Ketika seseorang di ujung maut, butuh apa dia? Saya mau tanya. Ada nggak orang di ujung maut itu ya? Terus dia pesan ke anaknya, tolong dong pesenin jus durian. Gak ada pasti, dia udah gak butuh apa-apa. Tolong dong laporan keuangan, aku mau lihat bulan ini oke gak? Gak ada pasti. Tolong dong printin general ledger saya. Gak ada. Udah, yang dia butuhkan cuma satu. Hari itu semua mamon tidak jujur, semua orang, teman-teman pun gak ada. Termasuk pendeta belum tentu ada di sampingmu hari itu. Yang kau butuhkan cuma satu. Apa saudara? Tuhan. Itu sebabnya orang yang ada Tuhan di sampingnya, dia nggak takut mati. Ya, yang kita butuhkan cuma satu, Tuhan. Hari ini kalau saudara benar-benar sebagai warga kerajaan surga yang benar, kita tahu kebutuhan kita hanya Tuhan. Amin, saudara? Tiada yang lebih kubutuhkan, tiada yang lebih kurindukan, selain diriku berkenan di hadapanmu Bapa. Putra tunggalmu yang selalu berkenan padamu, melakukan kehendak Bapa, setia sampai sempurna. Beriku mengerti kehendakmu Bapa, ku lakukan segenap jiwa. Temukan tempatku dalam pekerjaanmu, selesaikan sampai akhirnya. Yuk saudara, kita sama-sama bergandengan tangan menjadi satu keluarga besar di dalam kebenaran, di dalam Tuhan. Tadi pagi saya cerita, saya sekarang merasa punya keluarga besar loh. Semua itu sangat bersyukur. Kadang-kadang keluarga besarnya cuma lihat lewat YouTube, gak ketemu, tapi semua keluarga loh kita. Ya, oleh sebab itu lakukan bagian kita. Sebagai warga kerajaan surga, sebagai keluarga di dalam Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Coba kita bercermin masing-masing. Apa ya yang belum berkenan bagi Tuhan dalam hidupku ini? Bereskan sebelum menutup mata. Nunggu apa lagi? Bereskan semuanya untuk Tuhan. Bukti seseorang mencintai Tuhan atau tidak itu sebenarnya. Mau membereskan diri enggak? Banyak orang lebih mencintai dirinya sendiri daripada Tuhan. Meskipun di mulut mengatakan aku mengasihimu Tuhan. Tapi faktanya tidak demikian. Kalau kita mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kita korbankan seluruh hidup kita. Gak ada lagi, aku ingin menyenangkan Tuhan. Meskipun dipandang oleh orang dunia,
kayak orang bodoh. Dihina, difitnah gitu ya. Biasa aja kita. Biasa aja. Saya difitnah orang, dilempar fitnahan gitu ya. Tangkap fitnahnya. Ditelan aja. Nah, nggak ada apa-apa. Kalau tuangkep lempar balik, ya jadi lempar-lemparan. Kan gitu. Kita harus benar-benar mematikan manusia lama kita. Sama khususnya yang mau dibaptis nih. Setelah dibaptis, ingat ya, jangan hidup seperti sebelumnya. Mulai cari Tuhan, mulai dibersihkan. Hidup kita yang apa yang Tuhan tidak inginkan. Dibersihkan perlahan-lahan. Dibersihkan ya. Hidup cuma satu kali. Jangan sampai salah hidup. Rugi. Sia-sia, rugi lagi. Hidup cuma satu kali, kita evaluasi apa ya Tuhan yang dalam hidupku, yang Tuhan belum berkenan. Dihapus satu persatu. Dihapus satu persatu. Ya. Ingat ya yang dibaptis ya. Pembaptisan ini artinya kamu komitmen. Kalian komitmen, Bapak Ibu komitmen. Supaya hidup mematikan manusia lama. Hidup sebagai manusia baru. Sebab kalau baptisan itu tidak menjamin masuk surga loh. Baptisan itu hanya komitmen awal. Keadaanmu bagaimana setelah itu? Makanya jangan ada di antara yang mau dibaptis ini berkata begini, udah baptis gitu ya, asik, aku punya tiket ke surga. Ada yang begitu dulu, habis dibaptis loh kok nggak datang lagi minggu depan. Udah nggak ada gitu. Ya kecuali yang di luar kota ikut YouTube boleh, nggak apa-apa. Tapi ini yang dekat rumahnya, kok nggak datang lagi ya? Nggak taunya dia cerita sama temannya, aku sudah dapat tiket ke surga. Udah nggak perlu ke gereja lagi. Loh, ini siapa yang ngajar nih? Dipikir saya ngajar lagi. Justru karena masuk ke baptisan, itu artinya kamu akan menerima cap dari surga. Kau dicap hidupmu. Milik Tuhan, mulai sekarang. Mulutmu milik Tuhan, jangan bicara sembarangan. Jangan makan sembarangan. Jangan suka hoax. Hidupmu milik Tuhan. Amin ya semua. Itu sebenarnya, ini luar biasa loh peristiwa ini. Karena kalian semua dimasukkan ke dalam anggota kerajaan surga. Nanti berikutnya, perjamuan kudus dimasukkan ke dalam perjanjian yang baru, yang dimeteraikan oleh darah Yesus. Kita itu luar biasa statusnya. De factonya masing-masing beneran gak sesuai dengan janji. Kan sebenarnya dibaptis itu berjanji, aku berjanji mau jadi manusia baru di dalam Tuhan. Sebenarnya begitu. Cuma lidah tak bertulang. Bayangin kalau lidah bertulang ya. Gak bisa makan kita. Nah, hati-hati. Saya mau ingatkan semua ya. Ada amin ya saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bicara soal kerajaan surga atau kerajaan Allah. Yang penting adalah apa dampaknya dalam hidup kita. Kalau kita belajar sesuatu itu, yang penting dampaknya apa. Kalau nggak ada dampaknya, nggak ada gunanya, nggak usah belajar. Ngapain buang waktu? Dampaknya apa? Matius 6 ayat 33. Oleh sebab itu, kita baca saja deh. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang prioritas hidup nomor 1, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bagaimana cara nyarinya? Ke toko? Toko online? Gak bisa. Cara mencari Tuhan itu bagaimana? Tuhan tidak kelihatan. Salah satunya melalui firman-Nya. Dari firman Tuhan kita akan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Yang kedua melalui pengalaman hidup bersama Roh Kudus. Coba aja ada yang nyantet, kita nanti punya pengalaman. Iya ya, gak mempan. Gak bisa. Coba aja tuh ada tukang kuamia, tukang ramal. Coba suruh lihat, gak bisa.
Ini bukan sombong loh ya, kita nggak bisa apa-apa, Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Makanya jangan takut. Ini siang ini kita semua diperingatkan supaya kita cari dahulu kerajaan dan kebenarannya. Kebenarannya firman. Hari ini kita sangat diberkati, sangat beruntung. Kenapa? Di rumah pun bisa mendengar lewat YouTube. Dulu nggak bisa loh dulu. Saudara tahu nggak? Pandemi membawa berkat ini. Gara-gara pandemi kita ngotot jadi online sekarang. Kalau nggak online selamanya. Gempa bumi. Waduh. Kalau nggak online saudara. Saya lihat pandemi ini membawa berkat banyak. Orang-orang yang di ujung bumi jadi dengar. Bapak Ibu yang saudara yang mau belajar kebenaran, itu firman. Firman di channel kita banyak, GSKI Peak, ada Truth ID, ada macam-macam banyak. Di GSKI Peak pun setiap Rabu malam ada Zoom, pendalaman Alkitab, online Bible Study. Ya, kemudian kalau tidak bisa ikut yang Zoom-nya, besoknya ada di YouTube, tinggal lihat link-nya. Ikut aja, saudara nggak usah sekolah teologi juga seperti sekolah teologi. Itu bukan karena saya kurang kerjaan, kita usahakan segala cara supaya banyak orang mendengar kebenaran. Sebab hanya itulah prioritas yang pertama sebenarnya. Kalau kita mengerti kebenaran, maka kita kerja dengan semangat yang benar. Maka kita berkeluarga dengan semangat yang benar. Maka kita dalam keluarga akan saling mengasihi. Ya, begitu masalah dunia ini orang nggak mengerti kebenaran. Matius 5 ayat 20. Kalau mau masuk kerajaan surga, baca ini, Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Ini terjemahan kurang pas. Hidup keagamaan. Seolah-olah kita mau ritual seperti orang Farisi. Padahal Taurat sudah dibatalkan sejak kematian Tuhan Yesus. Ya, yang benar adalah jika kebenaranmu tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kamu nggak masuk surga. Dikaiosune, teks aslinya. Dikaiosune itu soal perbuatan, soal karakter, soal hidup. Jika kau hidup tidak lebih benar dari mereka, ya kalah dong sama mereka. Mereka aja belum tentu masuk surga. Makanya kita harus hidup tak bercacat, tak bercela. Sempurna dalam segala hal. Bicara pun hati-hati. Kalau aku bicara begini, Tuhan suka nggak ya? Nah, gitu mestinya. Makanya harus cerdas. Bukan baca ayat, tapi mengerti kehendak Tuhan. Itu yang benar. Ya. Jadi kalau kita bicara kerajaan Allah atau kerajaan surga di bumi ini, ya sekarang ini. Rajanya Tuhan Yesus bersama Bapa di surga. Warga kerajaan surganya kita semua. Tersebar di seluruh dunia, dipimpin melalui Roh Kudus dalam hidup kita. Amin ya semua ya. Jadi jangan pernah berbuat dosa mulai sekarang. Kita harus hidup dalam ketakutan selama menumpang di dunia ini. Ketakutan apa? Ketakutan berbuat dosa. Takut berbuat dosa, tidak takut yang lain apapun. Kalau sudah begitu, itulah ibadah yang benar. Makanya mulai sekarang tinggalkan cara hidup yang mistis. Yang mistis itu tidak membawa kita hidup dekat kepada Tuhan. Kalau kita kepada Tuhan tentu kita akan mengalami mujizat dan sebagainya. Tapi jangan yang mistis-mistis yang salah. Nanti anak-anak ya, kamu harus belajar keras supaya pintar. Harus belajar keras supaya pintar. Bukan didoakan, supaya pintar didoain sini. Setiap hari Senin Kamis. Gak ada begituan. Harus belajar keras. Ada cap Roh Kudus dalam dirimu. Persembahkan seluruh hidupmu untuk Tuhan. Begitu juga kita semua. Amin ya. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua yang akan dibaptis untuk maju ke depan, berdiri di deretan depan. Dua baris. Satu baris nggak cukup kali.
Menghadap sini. Menghadap sini. Sudah? Ada berapa? TPW tolong, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini adalah jiwa-jiwa yang ingin dibaptis, yang berkomitmen untuk hidup baru. Nah, untuk para yang baptisan, saya ingatkan bahwa kalian berjanji di hadapan Tuhan, para malaikat dan jemaatnya. Jadi jangan asal berjanji ya, tetap semangat, taat sampai kesudahannya nanti. Oke ya, saya undang semua untuk bangkit berdiri juga. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkanmu, 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 dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di surga, di hadapan hamba-Mu ini berdiri anak-anak-Mu yang menyerahkan diri untuk dibaptis. Ampuni segala kesalahan mereka selama ini, apapun dosa mereka. Layakkan mereka menerima baptisan air di siang hari ini. Berkati mereka Tuhan mulai hari ini sebagai anak-anak Bapa di surga. Roh jahat apapun tidak berkuasa atas mereka, sebab meterai Allah ada dalam diri mereka. Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi. Oleh sebab itu, belajarlah menjadi anak Bapa yang di surga mulai sekarang. Jangan pernah berbuat dosa lagi. Hiduplah kudus, tak bercacat, tak bercelah. Dimulai dari keluargamu, dari lingkungan yang kecil sampai lingkungan yang besar. Bertobatlah. Sampai kapan? Jangan mengeraskan hati. Ya, belajar semuanya, serahkan dirimu untuk Tuhan. Jangan pernah buat dosa lagi, apapun itu. Mari dengan tulus katakan, menyenangkanmu Tuhan. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, sejak di bumi sampai selamanya. Bapa di surga, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman-Mu. Itulah yang kami butuhkan, jiwa dan roh kami membutuhkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami juga bersyukur atas kehadiran saudara-saudara kami yang hadir di tempat ini, maupun yang hadir nun jauh di sana melalui online. Semua kami adalah keluarga-keluarga Allah yang di bumi, juga warga kerajaan surga. Terima kasih Bapak. Bapak berkati gerejamu di tempat ini untuk menjangkau banyak jiwa, bahkan sampai ke ujung bumi. Terima kasih Tuhan. Tuhan mohon berkati juga tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu di tempat ini. Kau berkati berlimpah-limpah, agar mereka boleh menjadi berkat kemanapun mereka pergi. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati juga pelayan-pelayan Tuhan yang hadir di tempat ini, satu persatu, keluarga besarnya juga, agar mereka pun melayani Tuhan, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Sekarang untuk kami semua umat-Mu di tempat ini, kami mau angkat tangan kami tinggi-tinggi. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi saudara. Bapa di surga, mohon turunkan berkat-Mu atas kami.
Kami sambut segala berkat, berkat jasmani maupun berkat rohani, hikmat marifat, sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, ada informasi. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut. Dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wiknyo Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.